Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Salat maghrib berjamaah dan bisa mengamalkan termasuk kewajiban kita juga menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini memberikan keberuntungan kepada kita, karena Allah mengingatkan kepada kita manusia itu sesungguhnya dalam menjalani hidup itu rugi kecuali yang tidak. Wal asri innal insana lafi khusr illa, kecuali yang tidak. Jadi yang tidak rugi itu kecuali. Kita menyadari insya Allah kewajiban kita itu bukan hanya sholat dalam setiap hari, tapi juga menuntut ilmu. Tentu seperti yang sudah kita sampaikan, dalam rangka bagaimana Quran ini terus menerus bisa masuk ke dalam hati kita sedalam-dalamnya. Karena manusia itu sifatnya lengah, sifatnya lalai, sifatnya lupa. Itu. Apalagi kalau kemudian kita resapi sabda-sabda Rasulullah tentang menuntut ilmu itu. Siapa yang berusaha menempuh jalan menuntut ilmu, dipermudah jalannya menuju surga. Jalan menuju surga itu sulit, tapi ini loh dipermudah. Siapa yang nggak senang dan nggak mau dipermudah jalan menuju surga? Tentu kita semua berharap. Tuh. Waktu dulu saya masih kecil, kalau ngaji itu tidak di masjid, ngaji itu di langgar waktu itu. Sekarang namanya musola, tapi waktu itu namanya langgar. Katanya masuk surga itu harus melewati jembatan waktu itu, tapi itu masuk itu. Jembatan itu disebut Sirotol Mustaqim. Waktu itu ada buku itu judulnya Anak Soleh gitu, dan ada gambar-gambar buku itu. Nah, itu diterangkan sama guru ngaji itu. Jembatan Sirotol Mustaqim itu digambarkan orang nyabrang, ada jembatan, tapi jembatannya itu oleh cerita kepada kita. Mereka bercerita supaya kita ini membayangkan betapa sulitnya itu. Ya, jembatan itu kayak rambut masih dibagi 7. Nah, saat itu kita di desa itu banyak sungai kecil-kecil. Antara satu petak ya kebun dengan yang lain itu dipisahkan oleh kali, sungai kecil, dan itu kalau masuk ke situ harus melewati jembatan. Nah, jembatan itu biasanya pakai pohon pring itu, pohon bambu yang besar. Satu pohon bambu itu masih ada pegangannya. Loh, itu nyabrang itu sulit, orang bisa terpreset. Loh, apalagi rambut dibagi 7, tidak membayangkan betapa sulitnya. Begitu menuntut ilmu dipermudah, masya Allah. Itu kita renungkan begitu itu. Makanya kita alhamdulillah. Karena kewajiban yang tidak banyak mendapatkan respon itu yang menuntut ilmu kita itu. Kalau sholat insya Allah kita setiap hari insya Allah lah kita ini sudah mengerjakan sholat. Tapi belum tentu setiap hari kita menuntut ilmu. Apalagi membaca Al-Quran dalam rangka memasukkan kandungan
isi Al-Quran ini ke dalam hati kita dengan masuk yang sedalam-dalamnya, supaya nancapnya itu dalam, menjadi kokoh beragama ini. Jadi Quran itu sudah berada di dalam hati kita. Karena Nabi itu juga begitu, bagaimana memasukkan Al-Quran itu di dalam hati para sahabat. Apalagi saat itu Quran tidak ada tulisannya seperti sekarang. Wong Nabi itu mendiktekan. Mendiktekan. Tapi wong Nabi itu gurunya Jibril. Diajari langsung kandungan Quran. Lalu Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Ya luar biasa. Nabi yang mengalami secara langsung bagaimana belajar dengan Jibril. Dan informasi itu kan dari Allah melalui Jibril saja. Meskipun ada yang langsung, tapi pada prinsipnya kan melalui Jibril. Kalau ada persoalan, ditanyakan kepada Jibril, nunggu Jibril datang. Nah, kita sekarang tidak bisa seperti itu. Sahabat juga nggak bisa seperti itu. Setelah Nabi meninggal, peristiwa itu tidak terjadi. Makanya kemudian kitab Quran barang ini ditulis. Kitab-kitab itu disusun supaya kita bisa membaca, mengetahui sesungguhnya yang diajarkan Nabi itu kayak apa dulu itu. Itulah Nabi kemudian menegaskan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah. Sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang gemar berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu, maka dipermudah jalannya oleh Allah menuju surga. Menurut Al-Ghazali, ilmu itu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Ilmu agama itu wajib ain, ilmu keduniaan itu wajib kifayah. Jadi Al-Ghazali tidak berpendapat menuntut ilmu itu hukumnya sunnah, boten, wajib. Cuma ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Alhamdulillah, waktu kita setelah maghrib sampai isya kita gunakan untuk ngaji. Umpama jenengan ndak ngaji terus lapo ngoten lho, nggih. Ngaji dhewe Pak di rumah. Ya, alhamdulillah kalau bisa ngatur waktu seperti itu. Tuh, nggih. Kula niki nggih maca buku Pak, setiap hari nggih baca buku. Kadang-kadang saya baca buku itu sampai malam loh Pak. Ya karena waktunya ada itu. Kalau membaca Al-Quran itu ya habis subuh biasanya, gitu biasanya. Tapi kalau membaca kitab-kitab yang lain itu biasanya malam. Sampai malam kalau tidak terasa itu. Sampai jam 12. Kadang begitu. Ya memang kita membaca itu aja sudah berpahala ya. Gitu. Lah gitu ya Pak ya. Pahalanya udah besar ya lah. Kita ini kan cari pahala, kumpulkan pahala. Dengan harapan fit dunia hasanah, lebih-lebih wa fil akhirati hasanah. Pun kita teruskan. Pada Rabu yang pertama itu saya kelupaan itu Pak. Saya kelupaan tidak memberitahu saat itu. Karena di Rabu itu pas kebetulan saya kan pas berangkat Pak ya, bimbing umroh. Ya pas hari Rabu itu Pak, hari pelaksanaan umrohnya itu hari Rabu itu. Lupa gitu ya, pas lupa ya Rabu itu. Wah iya itu. Waktu itu. Karena umroh itu perlu dibimbing Pak. Terutama yang terkait dengan rukun-rukun yang bersifat qalbiyah, hati. Hati itu, makanya ditata, tawaf itu ya ditata. Misalnya jamaah kalau tawaf itu ya kita harapkan ya jangan menyentuh HP kecuali dalam keadaan darurat. Tuh, supaya konsentrasi, jangan ngomong apapun, seperti itu. Karena kita itu berzikir dan berdoa dengan etika berdoa itu. Nah itu dibimbing. Bukan sekedar muter Ka'bah lalu selesai. Orang tawaf sambil mutu ceklek. Loh, orang tawaf ibadah kok mutu gitu loh.
Gitu ya Pak ya itu ya. G. Berarti pikirannya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Allah tapi melihat apa yang ada di sekitarnya itu. Tertarik. Biasanya yang baru-baru ke sana itu begitu Pak. Karena melihat sesuatu yang baru yang belum dilihat secara langsung, lihatnya aja di YouTube misalkan, di TV itu kayak misalnya. Itu biasanya begitu. Lalu tawaf kok ceklek butuh. Tawaf kok butuh. Tawaf itu ibadah. Ibadah ya harus konsentrasi penuh. Nah itu dibimbing. Kalau nggak ada yang bimbing ya bisa jadi begitu. Bimbingnya di situ Pak. Bimbing dalam pelaksanaan itu di situ. Nah itu kemarin itu makanya saya mohon maaf lupa Pak itu. Kemarin dibahas surat apa Pak itu kemarin? An-Nisa 112. Nggih. Tentang bohong. Kita ulang. Jadi Quran itu juga bicara tentang hoax. Dengan beberapa istilah. Quran itu. Kemarin sudah kita sampaikan itu. Nah, kebetulan di surat An-Nisa ayat 112 ada kebohongan yang disebut oleh Al-Quran dengan buhtan. Apa? Buhtan. Itu bohong yang besar. Ayat itu kemarin kelanjutan dari surat An-Nisa ayat 105 nggih, yang bercerita tentang tukma, asbabul nuzulnya itu begitu. Tukma mencuri baju tapi berusaha ya untuk mengelabui Nabi bahwa yang mencuri bukan dirinya. Tapi yang mencuri itu siapa? Orang Yahudi. Karena baju yang dicuri itu diletakkan oleh Tukma di rumah orang Yahudi. Alat buktinya di situ. Itulah. Maka dia melakukan skenario, membuat skenario dengan teman-temannya yang dimusyawarahkan pada waktu malam. Diterangkan oleh Allah begitu itu. Dan skenario itu dimaksudkan peristiwa yang sesungguhnya, kejadian yang sesungguhnya yang sebenarnya itu disembunyikan, yang disampaikan kepada orang banyak yang tidak sebenarnya, bahkan dituduhkan kepada orang lain. Artinya yang mencuri bukan dia, yang mencuri itu adalah orang lain. Sehingga dengan harapan kemarin itu Nabi bisa membebaskan dirinya dari segala tuduhan. Hampir Nabi ya memutuskan seperti itu karena memang tidak ada alat bukti. Ya, turun firman Allah surat An-Nisa ayat 105, 106, 107 gitu nggih, 108. Lalu Allah memberikan pelajaran pada 109 nggih. Nah, pada 110, 111. Bahkan kemudian Allah memberikan penegasan lebih lanjut. Peristiwa itulah, kebohongan seperti itulah yang disebut dengan buhtan. Orang berbuat salah, orang berbuat jahat, dia tidak mengakui kejahatan itu, bahkan dituduhkan kepada orang yang tidak berbuat jahat. Maka kebohongan ini oleh Quran disebut dengan sebutan buhtan. Kebohongan yang besar. Bukan hanya bohong tidak melakukan, tapi juga bohong menuduh orang lain, dan itu merugikan orang lain, kerugiannya tidak sedikit itu Pak itu. Kalau misalnya gitu, dengan alat bukti itu harus dihukum, apalagi dihukum dengan potong tangan, maka yang dihukum itu orang Yahudi, bukan dirinya. Bagaimana itu kemudian? Tuh. Nah makanya Allah lalu mengingatkan Rasulullah ya dengan diturunkannya apa? Surat An-Nisa ayat 105.
Itu asbabun nuzulnya begitu. Lalu sampai dengan 112 sampai dengan 114 itu sampai dengan itu kemudian itu. Nah kemarin yang kita bahas 112 ya, peristiwa itu oleh Quran disebut dengan buhtan, kebohongan besar ya, kebohongan yang mencengangkan. Apa? Yang mencengangkan, kebohongan yang membuat orang lain itu kayak terdiam. Apa terdiam itu apa tuh Pak? Kok ngono gitu. Sampai tidak bisa komentar seperti itu ya. Terdiam orang itu. Kata Profesor Quraisyhab itu, kebohongan besar menjadikan orang-orang tak habis pikir bagaimana hal bisu bisa terjadi, sehingga membuat orang itu tercengang dan bingung. Kata Profesor Quraisyhab itu begitu, itu buhtan itu. Dan Nabi mengilustrasikan satu saat itu akan datang tahun-tahun yang dipenuhi dengan kebohongan. Tuh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah pada hadis 4026, nomor hadisnya itu dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda. Ini yang perlu kita sikapi juga ini, karena sekarang namanya hoax itu berkembang, dan hoax itu arusnya dasar. Kita itu mudah terbawa arus hoax itu, apalagi ada media sosial itu. Sudah pernah kita ingatkan itu, saya infokan hasil surveinya Microsoft, itu sudah pernah kita sampaikan itu. Hasil survei soal benar tidak hasil survei. Ya, yang kemudian hasil survei itu disebut dengan Digital Civility Index. Nah itu. Ya, mengukur tingkat kesopanan. Ya, mereka yang menggunakan internet dalam berkomunikasi lewat media. Tuh. Nah di ASEAN itu ternyata Indonesia ini menempati posisi yang bawah, di bawah Vietnam kita. Tuh. Kan yo naif kita ini ya, mayoritas Muslim. Tapi dalam hal bermedsos itu tingkat kesopanannya rendah. Yang tertinggi itu Singapura, kemudian Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, di Indonesia. Itu hasil survei loh Pak. Soal benar tidak kita tidak tahu ya. Kita tidak memperdebatkan hasilnya, tapi kita perlu mensikapinya itu. Ada 3 poin yang menentukan ya, ya, kriteria kurang sopannya itu. Ternyata ya para pengguna internet di media sosial itu 47% infonya itu hoax loh, coba sampai hoax Pak ini. Nggih, karena betapa sulitnya kita untuk cek and recheck itu. Untuk mengklarifikasi itu sulit berita-berita itu. Apalagi kita yang aktif betul bermedsos, memberi informasi yang kita terima, tapi terkadang kita tidak tahu, mungkin kita nggak punya pikiran ya untuk mengelabui orang atau menipu orang atau hoax, tapi ternyata berita itu hoax, tapi kita sudah kadang men-share itu dan tidak terasa kadang seperti itu. Tuh, 47% itu isinya hoax, 27%
itu isinya ujaran kebencian. 13% itu diskriminasi isinya itu. Itu kesimpulan yang diambil. Kalau kemudian di Indonesia, orang-orang Indonesia ini menempati posisi di bawah Vietnam itu seperti itu. Nah, ini kan perlu kita renungkan. Kita sikapi, kita ini orang mukmin. Orang mukmin itu kata Nabi kalau berkata harus jujur. Lidah ini kan kunci daripada itu. Kunci lidah ini. Banyak pahala kita ini hancur. Banyak pahala kita ini menjadi berkurang. Karena tidak bisa menjaga lisan. Nah, media itu kan ya gantinya lisan kita. Media itu. Kalau nggak ada media kan kita ngomong sesuai dengan apa yang kita share itu. Sholat itu dapat pahala, tapi kalau nggak bisa menjaga lisan, habis pahalanya. Bisa habis Pak itu pahalanya itu. Apalagi kita belum tahu dengan sholat itu diberi pahala berapa, kita itu belum tahu kita itu. Semua masih spekulasi kita itu. Apakah sholat kita itu diterima 100% sempurna, istimewa, kayak sholatnya Nabi dan para sahabat, kayak sholatnya para sahabat, atau bagaimana? Kita itu tidak tahu, belum tahu. Maka Nabi mengatakan ini kunci, kuncinya itu di sini. Lek tidak bisa kunci, ya bisa kemana-mana pahala itu nanti. Nah, ketika hoax, nah inilah sekali lagi orang banyak kemudian terseret arus hoax ini itu dengan tidak terasa. Maka Nabi mengingatkan, sayati alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang di tengah-tengah kehidupan manusia tahun-tahun yang dipenuhi kebohongan. Bohong tok. Isi ini kok Pak? Kaspoh tok. Bohong saja itu. Isinya itu. Dengge, semua sisi lini kehidupan itu hampir tidak ada yang tidak muncul kebohongan. Gitu dan itu. Itu gambaran Nabi seperti itu kepada kita supaya kita bisa mensikapinya itu. Apa kemudian yang terjadi pada tahun-tahun yang dipenuhi kebohongan itu? Yusaddiqu fiyal kadhibu wa yakdzibu fiyasadiqu. Dibenarkan di dalam tahun itu para pembohong. Orang bohong itu bolone akeh, Pak. Orang bohong itu didukung, pendukungnya banyak. Ada semacam dibenarkan. Melakukan seperti itu ada semacam dibenarkan. Didukung, tidak disalahkan. Maka didukung. Nggih. Nggak tahu hati itu katut itu. Makanya harusnya deras itu kan begitu. Hati itu katut. Gampangnya hati itu untuk ikut. Saking kuatnya harus itu. Nggih. Sehingga yang pembohong itu mendapatkan dukungan luas. Tapi pembohong. Nggih. Bahasanya pembohong itu dipercaya betul Pak, dibenerno. Orang mudah percaya terhadap sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu bersifat bohong. Mudah percaya. Nih. Wa yukadzibu fi asadiku, dan orang-orang yang benar pada tahun itu dianggap bohong, dibohongi malahan. Tidak dapat dukungan. Jadi wong ngomong bener kayak apa ya? Kayak gak betul gitu loh Pak. Kayak gak direspon. Padahal yang disampaikan itu benar. Itu.
Sehingga nggak dapat dukungan orang yang benar itu. Yang dapat dukungan adalah orang-orang yang bohong. Kata Nabi begitu itu dalam salah satu hadis itu. Jadi wong bener itu ngomong apa anane itu gak didukung teman-teman, Pak. Gak didukung. Sehingga tahun-tahunnya yang disebut tahun-tahun dipenuhi dengan kebohongan tadi. Sanawatun khoda'atun. Sanawatun itu tahun-tahun, khoda'atun itu dipenuhi kebohongan. Wa yu'tamanu fihal khainu, diberi amanat di dalam tahun seperti itu orang-orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat itu malah dipercaya. Dikei amanat. Ya panjangnya dapat dukungan, pengikutnya banyak. Nah, Nabi itu ini sabda Nabi, Pak, ini bukan saya punya prediksi, enggak. Kita sampaikan sabda Nabi kaitan dengan buhtan kemarin itu. Kayak seperti ini, Pak, itu. Wa yu'tamanu, diberi amanat fiha, di dalam tahun itu al-khain, orang-orang yang berbohong, yang berkhianat. Jadi pengkhianat, karena bohong itu lah menjadi pengkhianat, Pak, gitu. Nggih. Itu malah diberi amanah, diberi kepercayaan untuk melaksanakan sesuatu. Wa yuhawwinu fihal aminu, orang-orang yang amanah itu dikhianati, dan dikhianati orang-orang yang amanah, dianggap khianat orang yang amanah. Gak gelem membela, ikut percaya terhadap orang-orang yang dapat dipercaya. Malah kepercayaan itu diberikan kepada pengkhianat, bukan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Sebab orang-orang yang dapat dipercaya itu ya dirasakan dalam hati, bukan orang yang dapat dipercaya, tapi orang-orang yang berkhianat. Memang berbalik kondisinya. Itu perasaan kita itu begitu. Digambarkan oleh Rasulullah itu. Tuh. Maka kemudian berikutnya kata Rasulullah, wayantiku fihar waibidatu, dan berbicaralah pada tahun-tahun kondisi seperti itu apa yang disebut oleh Rasulullah dengan ruwaibido. Ruwaibido. Nggih. Apa ruwaibido? Gila. Rasulullah ditanya. Wa mar ruwaibidatu? Ruwaibido itu apa? Tuh. Qala, Rasulullah menjawab, ar-rajulut tafihu, orang-orang yang bodoh, yang enggak punya kompetensi, tuh, fi amril amati, tapi ngurus kepentingannya orang banyak. Lah, orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang itu, tapi ngurus kepentingannya orang banyak. Ya mesti rusak. Dari Nabi, kalau sesuatu tidak diurus ahlinya, maka tunggu saja saat kehancurannya. Idza wusidal amru min ghairi ahlihi bi ghairi ahlihi faltadirus sa'a. Kalau perkara orang banyak diurus oleh orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang itu, tunggu saja saat kehancurannya. Berarti hidup manusia nanti akan menjadi ya carut marut. Nggih, Pak. Nggih. Ini info Nabi itu. Apakah sekarang yang diprediksi Nabi ini terjadi apa enggak? Ya monggo. Sebagai orang beriman tentu kita akan berusaha untuk menghindarkan dari kondisi seperti ini. Bagaimana caranya? Maka nanti di ayat 113 itu ada nanti yang kita butuhkan dalam hidup ini, supaya kita selamat dari prediksi-prediksi Nabi seperti begini ini.
Cuma ayatnya belum kita bahas karena kita mengulang yang lalu itu. Nah, inilah sebuah kondisi kehidupan yang digambarkan oleh Rasulullah. Coba kita baca aja ayatnya. Tapi nanti kita teruskan kajiannya. Saya baca dulu Pak nggih. 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'in wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Monggo Pak diterjemahkan. Nggih, betul. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Nah itu Pak, itu pernyataan Allah. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu. Dan kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah kepadamu Muhammad, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka. Tentulah berkeinginan keras ta'ifatum minhum, segolongan dari mereka menyesatkan kamu. Bagaimana supaya tidak tersesat? Nah, Allah menegaskan, Rasulullah saja hampir disesatkan oleh mereka, tapi tidak setersat itu karena mendapatkan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah. Dan kita itu butuh rahmat dari Allah, juga butuh fadlun minallah. Makanya kalau kita masuk masjid, bagaimana Pak doanya Pak? Doa yang sudah sering panjenengan baca bagaimana? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Loh, intinya kan di situ. Ya ada yang ditambah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Bukakanlah ya Allah pintu-pintu rahmat. Dan masuk masjid. Ini ajaran Nabi. Lah apakah di masjid itu banyak rahmat dan banyak keutamaan? Ya tentu toh. Tentu toh Pak. Yang dulu hadisnya pernah kita sampaikan, tidaklah berkumpul orang-orang di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran, melainkan Allah menurunkan ketenangan. Dia diselimuti dengan rahmat. Coba sampean. Loh, kalau kita tahu hadis-hadis begini ya semangat Pak kita Pak. Oh, diselimuti, dikemuli ya apa sampean sama rahmat. Loh niku hadis itu. Diselimuti Pak dengan rahmat itu. Dadekno tenang. Apalagi masuk berdoa, iftahli abwaba rahmatika. Coba. Loh kita baca Pak itu Pak. Kita baca itu.
Itu ajaran Nabi. Loh keluar itu ya hampir sama. Oke. Coba kalau keluar bukan rahmat apa? Fadlika, kan gitu Pak ya. Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Coba. Ya Allah, bukalah pintu-pintu, bukalah untuk aku pintu-pintu keutamaanmu. Pintu-pintu, bukan satu pintu itu. Tidak tahu nanti di mana Allah membuka dan pintu mana yang dibuka, tapi itu permohonan kita. Ya Pak Ben itu. Lo enggak. Nabi itu bisa berlaku lemah lembut kepada siapapun. Itu kata Al-Quran. Fabima rahmatim minallah. Disebabkan kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Lintalahum. Engkau bisa berlaku lemah lembut. Coba sampai. Jenengan insya Allah sudah pernah itu mendengar cerita Nabi ketika berhijrah ke Taif itu. Coba sampean ya. Nabi itu loh berhijrah ke Taif. Nabi itu pernah kan hidup di Taif. Pada waktu kecil Nabi itu disusui oleh wanita, yang wanita itu dari salah satu suku di Taif. Halimatus Sa'diyah itu kan dari suku Sa'du itu. Suku Sa'du itu ya ada di Taif. Loh itu loh, ketika ke sana orang yang paling lunak di situ ngusir Nabi. Satu-satunya orang yang kemudian masuk Islam saat itu, satu-satunya orang itu orang Yahudi, penunggu kebun, namanya Ades itu. Sampai sekarang menjadi nama masjid di Taif, Masjid Ades itu loh Pak itu. Sampai nggak tahu ceritanya. Bahkan hendaknya diusir. Nabi dibalangi batu. Bagaimana Nabi berzikir kepada Allah dengan meneteskan air mata sampai di satu tempat namanya Qarnul Manazil. Dan Qarnul Manazil itu menjadi mikotnya jamaah haji atau umroh yang berasal dari arah timur. Masuk ke Mekah dari arah timur itu Qarnul Manazil. Biasanya jamaah haji itu kalau naik pesawat Saudi biasanya itu nggak lewat Yalamlam, pesawat itu biasanya lewatnya di Qarnul Manazil. Biasanya rute pesawat Pak maksud kita itu. Kalau naik kapal pasti lewat Yalamlam itu kapal. Tapi sekarang karena lewat Qarnul Manazil ya kadang tidak ya. Yalamlam tidak, maka pakai Jeddah itu sebagai mikot, terutama jamaah haji pada gelombang kedua. Dari Taif sampai Qarnul Manazil, Nabi berjalan dengan cucuran air mata, darah menetes. Sampai di situ Jibril datang. Muhammad, tak apakno itu. Wong Taif itu tak apakno. Bilang saja kamu. Loh, jalan itu kan semua gunung, Pak. Tak apakno wong Taif. Tetek yang keluar dari mulut Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk saja mereka. Karena mereka kaum yang tidak tahu. Kok iku sing muncul? Kok gak kemudian hancurkan mereka? Mboten-mboten, Pak. Lho kok iso ngono Nabi? Wis tetesan air mata. Wong kita yang tersinggung saja. Ndak karu-karuan, Pak, kita itu. Apalagi di jalan kegenjret pas hujan. Waduh, wes Pak, sampai dikejar dan macam segala kita itu loh. Nabi sampai meneteskan air mata, berzikir, melaku mulai Taif sampai Qarnul Manazil. Tidak bisa bayangkan pada saat itu kayak apa medannya itu, jalannya kayak apa itu. Nggih. Lah kalau orang seperti kita, lalu Jibril teko, tak apa wong iku, wis terserah sampean, hancurkan, mungkin begitu kita. Tapi malah tidak, didongakno. Ya Allah beri petunjuk saja kepada mereka, karena mereka itu kaum yang belum mengetahui. Itu keluar dari ungkapan Nabi. Kok bisa seperti itu? Mendapatkan rahmat dari Allah. Wong nek oleh tetesane sifat Rahman atau Rahim Allah itu bisa menyayangi, Mbak. Makanya suami istri itu kalau mendapatkan tetesan rahmat dari Allah, iso menjadi rahmah kepada istrinya, kepada suaminya. Sehingga ada mawaddah warahmah.
Unisa niki. Ya, nanti kita teruskan ya. Keterangannya kan belum selesai Pak ya, nanti diingatkan itu. Itu salah satu dengan rahmat Allah itu. Nabi bisa selamat dari arus kebohongan yang disebut oleh Quran dengan buhtan. Nah, pun demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.